hidup sehat itu tadi adalah tips berpuasa sebelum melakukan tes kesehatan ya. Nah berbeda memang saat berpuasa Ramadan seperti sekarang ini ya puasanya. Kalau ini puasanya dihadiri dengan berbuka Kak Bekti. Betul Gitu. sekali. Nah kalau berbuka pasti yang sering dilakukan adalah makan. Betul, Ya kan? makan dong. Udah pasti. Nah ini adalah makanan-makanan yang baik untuk kolesterol kita biar terkontrol begitu Baik. ya. Coba kita Simak lihat apa yang sama-sama. Ini dia. Pemirsa, saat berpuasa ada kalanya kita risau apakah makanan atau minuman yang dikonsumsi aman dan baik bagi kesehatan tubuh. Apalagi bila memiliki riwayat penyakit tertentu, sebut saja kolesterol yang rentan meninggi. Nah, tapi Anda tak perlu ragu untuk jenis-jenis makanan berikut ini yang aman dinikmati saat berbuka oleh pemilik riwayat kolesterol tinggi. Pertama, klepon, yaitu bola-bola hijau yang terbuat dari tepung beras dengan isian gula aren dan baluran kelapa parut. Nah, tipsnya agar Anda bisa menikmati sajian manis ini, gunakan pewarna hijau alami yang terbuat dari daun suji karena kaya akan klorofil, flavonoid, alkaloid, serta polifenol yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya adalah roti gandum atau oatmeal. Selain sebagai sumber karbohidrat kompleks, roti gandum mengandung serat yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, protein, dan vitamin B. Pemirsa, bagi Anda pecinta kecombrang atau honje, Anda bisa menambah olahan berbahan dasar honje sebagai menu makanan berbuka. Daun honje mengandung antioksidan berupa flavonoid yang bermanfaat menjaga sel-sel dalam tubuh dan baik untuk penderita kolesterol tinggi. Nah, makanan terakhir yang baik dan aman dikonsumsi penderita kolesterol tinggi adalah buah-buahan seperti jeruk, apel maupun pisang yang kaya akan vitamin dan mineral. Iya itu dia tadi tuh ya adalah buah-buahan pasti itu aman kolesterol. Tapi juga tadi ada kecombrang juga. Ya, klepon juga Terus tuh. Kak klepon Bekti. juga ya ternyata ya. Itu benar nggak sih dok tadi aman untuk kolesterol dok? Ya kalau ditanya aman nggak aman semua tergantung porsi ya. Ya. Kalau buah tadi ya itu sayur bisa seenak-enaknya deh gitu. Cuman tadi cara pengolahannya kan juga penting. Kayak misalnya kayak honje tadi, tapi kalau dioseng ya banyakan minyaknya ya Minyaknya, percuma benar. gitu kan. Kayak kelepon ya Ya. satu cukup lah, atau maksimal kalau untuk sebagai pas bukanya, pas beduknya boleh sampai 2 oke deh. Oh gitu. Balik lagi ke porsi dan cara masak ya pemirsa, Betul. diingat-ingat tuh. Ya betul. Oke, Nah tadi mungkin honje tadi itu atau apa namanya kecombrang tadi itu mungkin hanya dioseng aja nggak dikasih minyak kali dok. Ya Karena boleh minyak, juga. kan minyak lagi ini dok, Lagi langka susah kan? ya gitu. Lagi langka, Pakai ya. pakai air gitu tuh. Jadinya bisa juga kan. Ya, itu boleh ya, Dok, ya? Diakalin gitu. Diakalin. Boleh. Kan pakai Oke. bawang dan lainnya tetap sedap. Tetap bisa sedap. Bisa, Oke ya, dok. oke. Fakta mitos berikutnya Kak Bekti, apa tuh? Ya, jadi apa namanya sensasi semutan yang dirasakan di area tubuh itu menunjukkan tingkat kolesterol yang tinggi. Fakta atau mitos? Cepet Dok? banget itu mitos. Mitos. Langsung mitos. Langsung mitos. Cepet Oke dok. banget Oke gitu dok. ya. Karena ya. sering banget alasan-alasan seperti itu yang membuat seseorang akhirnya jadi berobat. Jadi kalau nggak ada itu nggak berobat, itu yang salahnya di situ gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya hampir semua nggak bergejala gitu. Sedangkan kalau kita sebut kesemutan, itu lebih karena gangguan di saraf. Oh. Nah, gangguan di saraf itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena memang ada ada kelainan di diabetes yang paling sering ya. Diabetes komplikasinya ke saraf sehingga kesemutan. Atau ada gangguan di tulang belakang, HNP, jadi kesemutan. Jadi bukan karena kolesterolnya gitu. Oh baik dok. Baik, ini juga dok katanya dok benjolan. Nah, benjolan yang sering muncul di sendi, di lutut, di tangan, kaki itu katanya juga kondisi bahwa kolesterolnya lagi tinggi. Nah, itu fakta atau mitos? Itu juga cepet aja ya. Ya. Nah, mitos. Mitos. Ya, mitos itu juga gitu. Nunggu benjolan dulu baru berobat Nah, ya. itu dia yang Satu bahaya. gitu ya. Jadi benjolan itu misalnya yang kita sangat sering temui adalah namanya lipoma. Lipoma itu memang isinya semacam lemak gitu ya, gitu. Tapi bukan karena lemaknya di tubuh banyak terus jadi
muncul benjolan, nggak gitu. Itu bisa pada siapa saja. Jadi jangan tunggu benjolan dulu ya. Iya betul, gitu. karena kebanyakan kolesterol ini katanya tidak bergejala dokter. Ini juga nih fakta atau mitos? Kalau ini cepat juga fakta. Fakta. Oh, itu fakta. Jadi tidak Justru bergejala itu ya, Dok? iya itu yang harus kita tekankan kepada teman-teman, kepada para pasien dan juga semua orang bahwa kolesterol itu nggak bergejala gitu. Mungkin mirip-mirip kayak hipertensi, tapi hipertensi malah kalau tinggi ada pusing-pusingnya gitu ya. Tapi kalau kolesterol itu seringkali benar-benar udah tinggi kayak apa juga nggak ada gejala, kecuali sudah menimbulkan komplikasi. Komplikasinya ya misalnya ke stroke, ke sakit jantung, itu kan kolesterol tinggi kan larinya ke situ. Nah kalau udah kayak gitu ada nyeri dada, apa lumpuh sebelah, iya gitu. Nah, gitu. pertanyaan masyarakat terkait ini dok, fatalitas ini, kapan kita harus cek kolesterol? Nah, Kalau umurnya udah 40 tahun, 45 tahun terutama ke atas, itu cek kolesterol paling tidak setahun sekali. Kalau masih muda tetapi punya garis keturunan yang kolesterolnya tinggi-tinggi, atau pernah sakit jantung bapak ibunya, terutama kalau sakit jantungnya kenanya masih usia muda, orang tuanya, itu juga harus periksa lebih muda lagi dari itu. Paling tidak setahun sekali lah. Paling tidak setahun sekali cek kolesterol. Kata ada alatnya tuh dok ya untuk ngecek kolesterol itu tepat nggak sih tuh dok? Untuk pemeriksaan kolesterol seperti itu yang pakai alat? Ya, Kita yang bisa suka kapan aja kita sambil periksa. lewat gitu ya Iya. di apotek gitu ya. Betul. Ya boleh aja sih sebagai screening awal ya gitu. Tapi terus kalau misalnya bagus, Ya. terus jangan langsung GRA bagus gue nggak usah ngecek, jangan gitu gitu. Jadi karena dilihat yang harus dicek itu benar-benar mungkin ke lab gitu ya kita. Maksudnya Yang- saya setahun sekali yang ke laboratorium. Tapi kalau agak males lihat dulu pakai ini Ya. juga nggak apa-apa. Oke. Begitu tinggi kan langsung takut tuh Ya. gitu. Tapi Iya. dibalik kalau rendah jangan juga nggak ke lab, tetap Ya. ke laboratorium gitu. betul. Nah, kalau lagi puasa itu kan bawaannya mager gitu dok ya. Yang itu duduk, tidur, ngantuk gitu Iya, kan, iya. males-malesan, kalau berbahan gitu dok. Iya. Nah, itu bisa memicu kolesterol dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Jadi males gerak gitu. Faktanya Mager. sambil mikir jawabnya gitu ya. Soalnya kenapa saya harus mikir? Ya. Karena kalau malas bergeraknya cuma sehari ya nggak langsung jadi kolesterolnya Ya. naik Oh, juga gitu. gitu ya. Peningkatan kolesterol itu butuh waktu, butuh juga genetiknya gitu ya, Ya. apa keturunan apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya cuman sehari leyeh-leyeh ya nggak apa-apa, mungkin capek 2 hari sebelumnya habis Malah banyak bagus istirahat proyek. ya, Dok, ya. Iya, boleh deh gitu. Tapi kalau sebulan itu kita leyeh-leyeh doang ya itu Ada bisa. kemungkinan seperti Ya, itu. gitu. Sama kayak pas puasa tuh. ini kan, makanya kenapa tadi pas puasa jadi ngantuk, mungkin karena malas leleh itu justru kalau terus-terusan malah jadi bahaya ya dok, nggak gerak gitu kan, jadi nggak Betul. olahraga gitu. Kan orangnya leyeh-leyeh karena memang mungkin ngantuk, lemes, males gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Artinya cairannya harus cukup, makanannya juga jangan lemak semua. Nah, itu membuat orang jadi lebih melek gitu ya, jadi nggak banyak ngantuk Oke dok. gitu. Jadi pertanyaan saya tadi belum terjawab, fakta atau mitos tuh dok? Belum memang. Masih dokter masih berpikir. Jadi lebih kemana dok? Coba ulang-ulang. Jadi itu kalau misalkan ada orang yang malas bergerak begitu dok, itu bisa oke. memicu yang namanya kolesterol. Fakta atau mitos? Fakta. Oh fakta. Fakta kalau dilakukannya lama gitu ya. Setelah berpikir mata-mata akhirnya keluar fakta. Kalau mitos, Mungkin. kalau cuma sebentar mitos, Iya, kalau betul. panjang baru fakta. Sampai serap tuh. Dokter ada lagi nih dok, kan anak-anak nih biasanya suka mulai ikutan puasa ya dok ya, nah umur-umur 9 sampai 10 tahun gitu ya. Nah katanya anak-anak juga tidak perlu khawatir terhadap kolesterol. Nah ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos, Oh, itu mitos. harus waspada juga ya? Harus waspada juga, Oh. terutama lagi-lagi saya sebutkan lagi genetik Ya. ya. Peran genetik pada kolesterol tinggi itu sangat besar. Tapi bukan berarti terus jadi anaknya harus gimana-gimana ya, harus diet, nggak boleh makan apa-apa gitu, nggak begitu. Tapi kita waspada, makanannya dari kecil dijaga. Dari kecil dibiasakan makan makanan sehat. Iya. Kalau dari kecil udah obes, makanan udah biasa, ususnya udah kebiasaan makan banyak, susah nanti kita memberikan dia edukasi kalau sudah besar. Jadi dari kecil dibiasakan. Oke, baiklah. Kalau gitu dok, mungkin boleh kasih tips buat kita nih ya dok, supaya kita bisa puasa yang sehat dan terhindar dari kolesterol seperti apa dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi selama kita menjalani bulan puasa di bulan Ramadan ini kan 1 bulan, bukan berarti tadi banyakan leyeh-leyeh ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus aktif, makan makanan yang sehat, cairannya harus cukup, banyakin sayur dan buah, kemudian tetap beraktivitas seperti biasa. Syukur-syukur bisa berolahraga tetap secara rutin.
Amin, nah itu dia ya. Baik. Syukur-syukur Ya. masih bisa berolahraga rutin ya. Ya, betul. Paling jalan gitu ya dok ya. Cukup jalan juga, asal jangan cuma 5 menit ya, Ya. setengah jam deh. Setengah jam kalau Konsisten bisa. setengah Ya, jam ya betul. minimal. Iya, Baik. betul. Terima kasih Terima banyak kasih, dokter. Dok. Sama-sama, Dokter Sasa, Mas Indra, makasih Selanjutnya juga. Kak Bekti, Ya. kita akan bahas tentang mie instan. Siapa yang suka? Kak Bekti suka nggak? Wah suka banget. Nah, Aduh, apalagi kalau- kalau makan sahur sama buka dan kalau makan terus-terusan itu seperti apa ya? Nah, Sehat kita nggak akan tuh? bahas sesaat lagi pemirsa. Tetap di Hidup sehat.